selain tadi buku yang sudah kamu apa tadi buku pertama tadi Jules Verne. Jules Verne, ada lagi nggak yang Mahbub itu pernah menerjemahkan? Ada banyak. Dan salah satunya itu yang paling menarik adalah ini buku yang saya ingat dulu waktu saya ingat dulu waktu masih di kampung. Saya masih SMP nggak salah. Salah satu pengkhotbah Jumat tempat saya dulu Jumatan, dia mengagung-agungkan buku ini. Karena si Michael Hart ini adalah penulis yang mungkin bukan Islam ya gitu. Tapi dalam bukunya ini dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor satu, tokoh nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Dalam sejarah pergerakan dunia, Nabi Muhammad paling berpengaruh karena menurut dia itu Nabi Muhammad muncul dari peradaban yang bisa dikatakan sangat tertinggal gitu, tapi kemudian pengikutnya dari hari ke hari bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah gitu sampai hari ini gitu. Nah, buku itu bisa kita baca dalam edisi Indonesia dan kebetulan diterbitkan oleh Pustaka Jaya dengan si penerjemah adalah Mahbub Junaidi lagi gitu. Nah, saya baru saja juga mendapatkan cerita yang menarik gitu terkait dengan penerjemahan buku ini gitu. Yang mungkin ya agak aneh sih kalau kita sebagai pengagum Mahbub tapi kemudian membaca ini dan ketemu cerita yang itu bisa kita dapatkan di buku yang datang telanjang karya Ayub Rosidi gitu. Salah satu sahabatnya. Ayub salah satu sahabatnya yang kemudian dia juga yang mendirikan dan menjalankan Pustaka Jaya. Makanya kemudian sama Asrul Sani ya? Dan sama Ciputra dan lain sebagainya. Nah, terkait buku 100 tokoh ini, si Ayub memberi kesaksian gitu. Karena buku ini isinya adalah surat-surat pribadi Ayub kepada tokoh-tokoh, baik itu politik, sastra. Relasinya berarti? Iya, pokoknya tokoh-tokoh besar Indonesia yang dikenal sama Ayub dan mereka sering berkirim surat. Salah satunya adalah yang paling terbanyak adalah surat dengan Mahbub gitu. Nah, di sini gitu. Ayub itu pernah marah-marah dalam 2 edisi suratnya ini di sini. Dari sekian banyak surat, 2 atau 3 surat di sini Ayub marah-marah karena Mahbub itu selalu menunda dalam penerjemahan 100 tokoh gitu. Bahkan Ayub mungkin saking dedeknya waktu itu ya, Ayub kan lagi di Jepang posisinya. Tapi kan dia tetap membersamai jalannya Pustaka Jaya gitu kan. Kok buku yang udah lama gue kasih gitu, nggak lo terjemahin, bahkan pihak Pustaka Jaya yang di Indonesia itu, ini mana bukunya kok nggak datang terjemahannya gitu. Dan Ayub marah-marah gitu. Bahkan sampai di surat yang kedua itu, dia ngomong, kalau lo nggak niat, udah nggak usah kita terjemahin gitu. Yang 100 tokoh. Yang 100 tokoh gitu. Jadi keluarnya buku 100 tokoh ini, Ayub itu harus marah-marah dulu ke Mahbub gitu. Itu tahun berapa, Mas? Ya, kalau ini aku punya yang edisi. Yang cetakan pertamanya tahun berapa itu? Bentar lu Mas. Cetakan pertamanya itu cetakan pertama tahun 82 dan aku punya yang edisi kedua itu pun tahun 82 juga gitu. Ini menunjukkan bahwasanya buku ini gitu mendapat antusiasme yang sangat luar biasa dari pembaca Indonesia karena memang ya menarik gitu. Ya, dari sisi bahasanya algoritma itu kan sini kan muslim terbesar di Indonesia. Legitimasi ya kayak tadi kayak cerita saya untuk legitimasi pengkhotbah Jumat di desa-desa gitu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu orang hebat gitu. Dan di buku ini juga orang barat. Yang ngomong juga orang barat gitu. Tapi dalam prosesnya Ayub itu kudu marah-marah dulu ke Mahbub. Dan saya nggak tahu ya faktor apa yang membuat Ayub marah gitu. Tapi dari surat yang lain mungkin saya bisa mengira-ngira gitu. Karena memang Mahbub waktu itu kan kita tahu dia hidup dari menulis gitu. Dia hidup dari menulis dan mungkin Mahbub sibuk untuk menulis esai-esai lain untuk surat-surat kabar biar bisa menghidupi keluarganya. Karena di bagian surat yang lain saya menemui bahwasanya Ayub ini
pernah memarahi Yakob Utama terkait dengan pembayaran atau apa istilahnya itu ya, royalti penulis esai yang tersiar di Kompas gitu. Aib membandingkan, lo punya Kompas gitu, yang kalau dibandingkan dengan di Amerika itu setara dengan New York Times gitu, atau di Jerman setara dengan Der Spiegel gitu, yang artinya Kompas lo itu adalah media terbesar di Indonesia. Dan kalau kita lihat dalam hal yang sama gitu, New York Times itu memberi royalti terhadap penulis esainya itu bisa untuk bertahan hidup 1 bulan, begitu juga dengan Der Spiegel dan sebagainya. Lo yang notabene-nya punya derajat yang sama ya janganlah gitu, terlalu rendah, kasihan penulis itu gitu. Nah setelah itu di surat yang berikutnya lagi si Ayub itu ngomong, ngomong ke Mahbub, gue kemarin udah marahi si Yakob, mudah-mudahan bulan depan gaji lo menulis di Kompas itu naik gitu. Nah itu penangkapan saya, tafsir saya mungkin kenapa buku 100 tokoh ini telat, mungkin dia sibuk dalam menulis esai yang untuk tersebar di berbagai media agar bisa hidup